Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Jumpa lagi pada video kali ini. Saya mau melakukan review dan testing untuk 3 barang yang ada di depan ini ya. Ini barang-barang sederhana, videonya juga sederhana ya. Yang pertama di sini kita punya power supply ya. Kita akan review dan tes power supply ini. Jadi power supply ini itu kategorinya termasuk power supply branded ya. Dia punya brand ini, Alcatel-Lucent. Nah ini Alcatel ini salah satu ya dulu pemain juga ya di bidang telekomunikasi ya, untuk mobile phone dan lain-lain ya, dan juga untuk networking jaringan. Lucent juga sama ya, kalau kita punya zaman dulu ya, ketika handphone itu masih zaman GSM ya, belum ada GPRS, apalagi Edge atau 3G ya belum ada zaman dulu itu. Handphone jadul ya, seperti Motorola itu kelas, saya lupa jenisnya ya, Motorola 8700 atau sebelum generasinya StarTAC ya, StarTAC itu chipset dalamnya banyak yang dipakai chipsetnya Lucent. Nah habis itu Lucent ini merger ya dengan Alcatel. Dia juga bermain di bisnis telekom ya. Nah, habis itu dia produksi power supply ini nih. Ini power supply ini juga kayaknya untuk telekom ya. Nah power supply ini kebetulan saya belinya udah rada lama ya. Ini power supply-nya teman-teman kalau dilihat ya, dia 12 volt dan 10,5 ampere ya. Lalu dia capability-nya sampai outputnya totalnya 126 watt. Nah yang agak unik juga ya dari power supply ini ukurannya nggak terlalu gede ya. Ini ukurannya kalau saya ukur ya, secara dimensi nih sekitar 16 cm ya. Lalu sama nih 16 kali 16 ya. Tebelnya juga tipis nih, paling ya 4 cm itu ya, kurang dikit malah. Nah, power supply ini di depannya ada 2 fan ya. Fan-nya mereknya Magic ya, lumayan lah ya. Kelasnya cukup baik lah, bukan fan maksudnya fan Cina yang nggak jelas itu, yang murah lah, bukan ya. Tapi oke lah. Ini bentuknya begini teman-teman ya. Nah, ini udah pernah saya bongkar juga sih. Nah, ini di belakang ya. Karena dia koneksinya begini teman-teman, saya kasih terminal inilah ya, terminal biasa yang murah ini. Saya kasih terminal gini aja untuk supaya kita bisa ambil positif negatifnya. Pertama kita akan review ini ya. Untuk mereview power supply itu kan ada beberapa hal sih sebetulnya yang bisa kita review. Yang paling penting ya sebetulnya, yang pertama, apakah dia capable mengeluarkan daya 126 watt ya, yang setara dengan 12 volt dan 10,5 ampere. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat berapa voltage dropnya ya, penurunan tegangannya ini, dia mengalami penurunan tegangan nggak gitu kan. Lalu satu lagi mungkin kita akan lihat efisiensinya, itu penting ya, karena power supply ini SMPS ya, SMPS lah. SMPS itu switch mode ya, switch mode power supply. Jadi ini pakai switching nih ya, pakai frekuensi tinggi, beda sama trafo. Kalau saya sebetulnya termasuk orang yang jadul ya, saya lebih senang pakai trafo. Cuma oke lah, kita lihat aja ini seperti apa. Efisiensinya juga akan kita lihat ya. Ini yang pertama. Lalu dua lagi, saya punya 2 buck converter yang akan kita review juga nih. Ini ukurannya sama persis nih. Nah ini yang dulu pernah dibahas dikit ya. Ini buck boost ya, bukan buck converter tapi buck dan boost. Jadi step down dan step up sekaligus. Yang ini tipenya ZK4KX. Nah yang ini tipenya nggak ada tulisannya, tapi ini produk dari Venersi. Yang ini punya Venersi, ini punya ZK4KX. Secara konstruksi di belakangnya hampir mirip ya, cuma beda ya posisi induktor, satu tidur satu berdiri. Heatsinknya ya kurang lebih mirip, cuman di sini ini rangkaiannya di sini ya, rangkaiannya langsung di board ini. Kalau ini rangkaiannya ada di board bawahnya karena PCB-nya ada 2 layer nih ya, sama-sama 2 layer dihubungkan oleh jumper kanan dan kiri. Ini ada jumper ini kanan kirinya. Nah power supply ini sebetulnya capability-nya mirip nih ya. Miripnya tuh gini teman-teman, ini sama-sama 4 ampere, kapasitas maksimumnya sama-sama cuma bisa 4 ampere. Lalu kalau daya maksimumnya yang ZK4KX ini ngakunya bisa sampai 50 watt. Nanti akan kita uji. Nah kalau yang Venersi dia cuma bisa 40 watt ya. Jadi ini yang satu ini 50 watt, ini 40 watt. Tapi dua-duanya sama-sama 4 ampere. Dan ini buck dan boost ya, bisa sampai sekitar
30-an volt lebih ya, 36 atau 32 saya lupa ya, tapi yang jelas maksimum sampai segitu. Inputnya juga bisa dari sekitar 8 volt ya, kayaknya udah bisa ya. Jadi dia bisa naikin, bisa nurunin gitu. Nah, nanti ini akan kita review sesudah kita juga review yang ini dulu pertama-tama. Oke teman-teman, saya akan setting sebentar ya untuk mereview 3 hal ini. Oke teman-teman, untuk settingnya mungkin seperti ini aja ya, supaya sederhana. Jadi dari SMPS switching power supply ini outletnya ya, saya masukin ke ini nih teman-teman. Ini meter power meter ya, power meter murah ini ya, tapi lumayan lah. Yang penting dia bisa ngukur voltage, ampere sama power, tapi dia nggak bisa ngukur faktor daya atau cosinus V. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita mau uji efisiensi kan powernya aja ya. Sebetulnya perlu juga faktor daya, cuma ya untuk sementara ini kita sampai batas power aja ya, kita efisiensinya kita tes. Ini harganya berapa ya, 80-an ribu nih kalau mau nyari teman-teman ya. Oke. Lalu output dari power supply ini saya masukin ke wattmeter ya, wattmeter biasa ini. Lalu outputnya saya masukin terminal biasa nih ya, saya kasih terminal gini nih, biasa untuk bebannya ya. Karena untuk pengujian power supply itu kan ada standarnya ya teman-teman. Jadi power supply itu ada klasifikasinya sebetulnya ya, terutama sih berdasarkan efisiensi. Yang paling umum ya classification-nya itu antara lain yang menyebutkan kelas 80 plus ya, 80 plus. Jadi itu ada semacam klasifikasinya untuk power supply SMPS atau switching yang efisiensinya sudah 80% ke atas. Itu ada klasifikasinya. Itu pun ada lagi 80 plus biasa, ada yang 80 plus bronze ya atau perunggu, ada yang silver, gold, platinum, maupun yang paling bagus yang titanium ya, yang efisiensinya udah di atas 90-an%. Nah, itu standar yang pertama. Ada juga klasifikasi yang pakai kelas 1 sampai 5, biasanya pakai angka Romawi ya. Memang agak ada beberapa standar ya di Eropa atau di Amerika, cuman kita pakai yang sederhana aja. Kita lihat aja apakah dia efisiensinya ini masuk di kelas 80 plus ya. Untuk kelas yang pertama aja 80 plus biasa ya, silver enggak, perunggu juga enggak, yang 80 aja, yang penting bisa 80%. Nah untuk pengujian itu persyaratannya ya, kalau saya ambil kertas ya, itu biasanya untuk persyaratannya paling tidak ya, loading itu dilakukan ya, untuk loading ya, untuk load testnya ya, load test begitu, itu dilakukan harus pertama di 20%, lalu di 50% load, dan juga di 100% load. Nah, dari 3 ini dia nilai efisiensinya ya, atau notasinya biasanya N begini, ini lebih besar atau sama dengan 80%. Definisi di sini 80% tentu yang power dari input ya. Sorry. Ini efisiensinya berarti power output dibanding dengan power input ini. Ini sama dengan ya 0,8 gitu kan, atau lebih. Ini persyaratannya. Nah, dalam pengujian ini yang akan kita lihat, nanti kita coba berdekati ya kalau untuk persentase ini berapa aja, karena ini kan 12 volt dan 10,5 ampere, artinya 126 watt ya. Mungkin kalau kita bicaranya loadnya 20-an% ya, sebentar kalau saya ambil bantuan ya, kalkulator teman-teman, katakanlah 126 ya, 126 kita kali dengan 0,2 ya, itu kan sekitar 25-an watt ya. Berarti yang atas ini yang 20% kurang lebih ya, kurang lebih ini ya, plus minus 25 watt. Lalu yang 50%-nya ini 126 dibagi 2 ya, 126 bagi 2 itu kan 60-an ya, 63 watt ya. Lalu yang 100%-nya itu sendiri tentu 126 watt. Jadi kita akan uji kurang lebih ya, mendekati ini nih, di kisaran pemakaian power segini, efisiensinya mestinya bisa ya katakanlah 80% ya, minimal gitu, karena ini kan branded ya, bermerek ya. Jangan disamain teman-teman ya, jangan
Jangan berpikir, kan sekarang banyak yang jual ya power supply switching murah itu ya, yang buatan Cina ya, sorry lah, itu kan nggak ada brandnya juga ya. Itu udah pasti jelek teman-teman ya efisiensinya. Kalau teman-teman perlu power supply buat CCTV atau untuk apa ya, biasanya paling banyak dipakai CCTV ya. Cari power supply yang branded, mau mereknya ini atau mereknya Delta atau mereknya TDK atau Lambda, itu udah pasti bagus teman-teman. Tapi kalau yang Cina-Cina itu harganya murah, itu efisiensinya nggak karu-karuan tuh. Saya pernah nguji, wah itu kacau banget teman-teman. Bisa 50% efisiensinya teman-teman. Jadi rugi kita. Oke, kita balik ke sini. Settingnya seperti itu. Nah, untuk mencapai ini tadi ya, angka-angka ini saya mesti dekati dengan, karena bebannya sederhana ya. Saya juga untuk beban cuma punya 2 lampu nih yang biasa nih ya. Lampu 12 volt sama lampu 24 volt. Makanya nanti kita mainkan aja. Lampu ini kan lampu halogen ya, jadi kalau misalnya tegangannya 12 volt dikasih lampu 24 juga dia nyala, cuma ampernya menyesuaikan. Nah ini mudah-mudahan sih cukup mendekati. Mari kita tes ya. Ini tinggal saya colokin aja nih teman-teman. Ini kan dihubungkan ke ini nih, ininya nih ya, dari si power meter murah ini ya. Saya colokin ya ke outlet nih. Nah udah saya colokin, nah, dia nyala tuh, kipasnya juga nyala ya. Nah ini kalau dilihat ya teman-teman, ini lumayan lah, harganya murah ya. Oke, kita 225 volt ya, lalu ampere masih 0 ya, ampernya masih 0, wattnya juga masih 0. Oke, di output kita punya 12 volt ya, bagus tegangannya nih, 12 volt bener-bener nih ya. Mudah-mudahan ini juga nggak tahu sih akurasinya ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Pertama teman-teman, kita tes aja langsung pakai lampu 24 volt ya. Kita mau mendekati yang tadi nih, yang berapa ya, 25 watt. Saya juga nggak tahu ya, cuma kalau dikasih lampu 12 volt dia makan ampernya pasti gede. Makanya kita kasih yang ini aja, yang 24 volt ya. Coba saya tancap nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar. Nah, lampunya nyala ya teman-teman, mudah-mudahan nggak terlalu silau. Nah, kalau dilihat teman-teman ya, mudah-mudahan bisa kelihatan nih ya, ini kan 27 watt ya, ini mendekati banget nih sama yang tadi kita tes ya, mendekati load 20% nih ya. Saya nyalainnya cuma satu nih lampunya ya, lampu dekat apa jauh nih nggak tahu nih. Kalau nyalain dua-duanya tentu lebih ya. Nah ini kan 27 watt ya. Di sini kalau kita lihat tegangan yang tadinya 12 volt ya, secara voltage drop ya, itu ada penurunan ya, tinggal 11,96, berarti ada sekitar 40 milivolt ya. Teman itu nggak terlalu berarti ya, nggak sampai 1%, jadi bisa kita abaikan lah sementara ya. Oke, sekarang dari 27 watt ini ya teman-teman. Oke, ini 27, berapa nih? Mari kita perhatikan sebentar ya. 27,2 W-nya aja sih, ini tegangannya nggak usah ya, karena kan dikalikan tegangan kali ampere sama aja. Kita langsung baca W-nya aja. 27,2 perlunya 39, goyang-goyang nih, 39,5 ya. 27,2 dan 39,5. Nah, kita balik ke sini teman-teman tadi. Ini 25 watt tadi, hasil kita ngujinya 27,2 ya, dibanding sama 39,5. Nah, ini dapat 1 ya. Sekarang kita uji yang kedua aja teman-teman langsung. Ini kalau saya hidupin dua-duanya gimana nih? Coba saya tes ya. Lampu jauh dekatnya saya nyalain gimana? Oh, kalau lampu jauh dekat dinyalain teman-teman, dapatnya cuman 51 watt. Kita tadi mendekatinya 63. Kurang ya. Oke, kurang. Karena ini kurang, mungkin saya mesti ganti lampunya nih teman-teman. Sebentar, coba saya ganti teman-teman ya. Pakai yang 12 volt maksudnya teman-teman. Ini kan tadi yang 24. Sekarang saya pasang yang 12 volt nih ya. Ini kan 12 volt. Coba salah satu lampunya, siapa tahu dia dekat 60 watt gitu ya. Coba saya pasang nih ya. Nah, waduh, cuma ini agak silau aja dikit ya. Mestinya saya tutup nih bentar. Bisa nggak? Nah, gini deh saya tutup ya. Oke. Nah, yang ini teman-teman kalau dilihat nih, berapa nih? Nah, ini lumayan nih ya. 75 ya. Memang lebih sih dari 63. Cuma nggak apa-apa lah ya. Ini katakanlah bebannya mungkin nggak 50%, tapi 60-an persen ya. Cuma persentase yang dikejar kan mestinya sama. Jadi nggak apa-apa, kita catat aja yang ini teman-teman ya nanti.
Nah, tegangan kalau dilihat teman-teman tinggal 11,9. Artinya voltage dropnya ini mengalami voltage drop ya, baru keluar 6,34 ampere. Ya. Ini 60-an persen lah. 60% dia udah kehilangan 100 mV. Nah, ini udah harus diperhitungkan ya, kalau 100 mV lumayan 0,1 volt. Oke, kita catat sekarang teman-teman, kita lihat. Ini 75,4 ya. 75,4 banding 95,8 tadi ya. 75,4, 95,8. Oke, saya catat teman-teman ya. Yang ini 75,4 dibanding 95,8. Ya, yang kedua ini ya. Kayak gini teman-teman, kurang lebih tadi ya. Oke. Sekarang kita siksa dulu ini teman-teman. Kita siksanya caranya gimana nih supaya ampernya keluar maksimal ya. Saya cuma mau membuktikan ini kan 10,5 ampere katanya ngakunya. Tapi kalau ini saya hubungin lampunya langsung begini, kayaknya dia akan kena proteksi. Coba kita tes teman-teman ya. Saya hubungin bentar ya. Tek. Tuh. Mati dia teman-teman ya. Lagi. Tek. Mati dia, kedip-kedip. Dia kena proteksi. Berarti dia ada protection di dalamnya ya. Tapi kadang-kadang protection ini bisa juga bukan ditipu ya istilahnya. Kita mainkan koneksinya pelan-pelan supaya dia naiknya gradual ya. Nanti dia tiba-tiba dia mau nyala. Bentar. Gimana caranya? Nah, kayak gini teman-teman nih. Nah, saya berhasil nih teman-teman. Tapi ini mesti saya pegang nih, nggak apa-apa lah ya, saya pegang lah ya bentar ya. Nah, begini teman-teman, ternyata ya barang ini ya, dia bisa mengeluarkan sampai 140 watt teman-teman ya, 140,4 bayangin. Speknya kan cuma 126 ya, dia bisa mengeluarkan sampai 11,89 ampere. Kan speknya 10,5 tadi kan, artinya ini bagus kan ya, power supply branded. Voltage dropnya sekarang 11,81, artinya hampir 0,2 volt ya, atau 200 mV. Tapi oke lah, ini masih oke ya untuk power udah melebihi dari 100%. Ini kita anggap aja 100%. Kalau power supply switching Cina ini udah bisa berasap nih kayak gini nih ya teman-teman. Oke, sekarang kita baca ya. Ini kan 140,3 ya. Saya akan baca yang di sini teman-teman ya. 140,3,1, 176,4. Oke, 140,1 banding 176,4. Oke, teman-teman. Saya catat dulu ya. Jadi tadi 100 ini ya. 140,1 banding 176,4. Nah, sementara ini saya matiin ya biar nggak silau. Tadi voltage drop juga udah kita baca ya. Nah, kesimpulannya ya teman-teman. Mari kita simpulkan satu-satu teman-teman. Ini kan mesti kita evaluasi ya, kayak apa dia sih efisiensinya. Yang pertama ini tadi ya, pada load kecil ya, 27,2 dibanding 39,5. Nah, kalau dilihat teman-teman ya, efisiensinya cuma segini nih ya. Kecil juga ya, cuma 69% ini efisiensinya nih ya. Ini cuma sekitar yang mendekati ya 69%. Pada load kecil nih ya, pada load ya 20-an persen. Coba yang kedua nih, yang ini. Ini kan kita tadi ngujinya 75,4 dibanding 95,8. Nah, ini hampir nih ya. Ini boleh kita bilang 78,7. Artinya ini kan boleh dibilang ya ini ya 79% ya. Ini 79% yang ini ya, 79%. Pada load tadi aktualnya nggak 50 sih ya. Karena kita tadi keluarnya sekitar 70-an sekian watt ya. Tadi ya kita hampir 75 ya. 75 ya. 75 kalau dibagi 126. Nah, ini teman-teman. Dia 59% ya, loadnya bukan 50 tapi 59, cuman mirip lah ya. Nah, ini mendekati 80. Lalu yang 126 yang terakhir ya, yang 100%, tapi kita tadi ngujinya pakai lampu ini diakalin tadi kan koneksinya sampai dia bisa menipu proteksinya. Kita bisa baca tadi 140 ya, 1 kita banding dengan 176,4. 176,4. Hasilnya sama 79 ya. Jadi ini juga 79,5 ya. Ini yang ini 79,5% ya, gini.
Nah, dari kesimpulan ini, kalau kita lihat ya, ternyata kalau dia dikasih loading yang 20%, ini dia efisiensinya masih agak kecil ya, masih 70% nih, padahal ini branded loh. Karena ini mungkin udah agak jadul kali ya. Tapi kalau loadnya udah 50-an, dari 60 ya, sampai 100, sampai lebih bahkan, emang efisiensinya boleh dibilang ini sudah masuk 80%. Nah, jadi kira-kira ini teman-teman ya. Lalu secara voltage drop ya tadi ya. Begitu kita uji yang 50% tadi dia tinggal 11,9 ya, artinya 100 mV ya, voltage dropnya tinggal 11,9. Lalu diuji yang 100% atau bahkan mungkin 110-an ya ini ya, itu tinggal 11,8, artinya dia dropnya kehilangan 200 mV ya. Tapi secara umum menurut saya SMPS power supply ini masih cukup oke ya. Ini relatif masih bagus teman-teman, kalau mau pakai buat CCTV atau apa ini cukup recommended ya. Ini kalau beli bekas nggak tahu nih ada yang jual nggak ya. Kalau di luar negeri banyak nih ya, kayak di Amazon gitu atau di eBay. Kayaknya di lokal juga ada nih yang jual ya. Mungkin saya juga, ini udah lama sih ya, saya dapat dari mana dulu ini ya. Jadi kali kalau beli kayaknya 100 ribuan dapat nih, daripada beli power supply switching Cina itu ya yang nggak jelas. Mendingan ini teman-teman, efisiensinya juga kita udah sama-sama uji ya. Untuk loading yang besar, relatif dia sustain ini atau tahan dia di 80%. Kalau switching Cina itu nggak mungkin, itu kacau itu, bisa 50% teman-teman makanya. Kira-kira itu ya, pengujian yang ini. Kita akan lanjut untuk pengujian buck boost converter teman-teman, sebentar. Oke teman-teman, lanjut dikit ya untuk pengujian testing untuk buck boost converternya ya. Settingnya mirip tadi ya, cuman dari terminal outletnya ini saya masukin ke buck boost converter. Saya mulai dengan yang ini ya sorry, dengan yang ZK4KX ini. Nanti outletnya juga sama, kita uji pakai lampu aja ya. Tadi kan lampu yang bisa 20 sekian watt kan, yang 24 volt ya, makanya saya akan pakai ini yang 24 volt. Nah, di sini teman-teman saya pakai kabelnya ini AWG 18 ya. AWG 18 itu 0,75 mm persegi ya. Karena kita ini kan maksimal cuma 4 ampere ya. Kita main paling di 3 amperan ya. Jaraknya ini cuma sekitar 30-40 cm ya. Jadi kabel segini udah cukup ya. Oke, kita start aja dari yang ZK4KX ya teman-teman. Ini juga sama nih teman-teman ya. Jadi kalau saya ambil kertas ya tadi ya, kita akan uji karena ini kan sebetulnya converter DC to DC juga. Jadi kita akan lihat efisiensinya kurang lebih ya, kita tulis saja ya. Kita akan load testnya kurang lebih sama ya, di 20-an persen ya. Lalu di 50% dan di kalau bisa ya mendekati 100% ya. Kalau bisa ya. Kalau nggak mampu ya, ini kan kayak ginian kan kadang-kadang spek dengan kemampuan aslinya apa aktualnya beda ya. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Ini juga kita di sini ya, kayak tadi inputnya 12 volt ya. Nanti kita akan baca nih ya. Jadi di sini yang kita baca, nanti power yang keluar di sini sesudah melalui DC converter ini ya, baik diturunin step down atau dinaikin ya step up, wattnya berapa, lalu di input dari power supply tadi yang udah kita uji ya, itu dia makan daya berapa gitu. Jadi di sini kan ketahuan nih, daya output dibanding daya input, inilah efisiensi barang ini kan. Karena seperti saya bilang ini kan buck dan boost ya, kadang-kadang efisiensinya nggak begitu bagus. Coba ini saya ganjel dikit gimana ya biar enak nih. Ini kali ya, lihatnya biar agak enak, nah gitu ya, lebih jelas. Oke. Nah kita mulai aja teman-teman ya. Pertama-tama ini lampunya saya pasang aja ya teman-teman ya. Saya pasang. Kita mau ngejar daya, ini kan tadi 50 watt ya bilangnya ya. Kalau ini 50 watt, sebentar, 50 watt kalau 20%-nya tentu sekitar 10 watt ya, kisarannya ya, plus minus 10 watt ya. Lalu kalau 50% mungkin plus minus 25 watt ya. Kalau 100% ya mungkin ya, ini kita nggak tahu ya apakah dia kuat, tapi anggap aja kita akan menguji di 40 atau 50 watt ya kisarannya untuk load fullnya ya. Coba kita main tebak-tebakan nih teman-teman, sorry ya, karena saya juga nggak tahu. Coba saya atur tegangannya ya teman-teman ya. Kalau saya atur misalnya 7 volt ya, 7 volt aja. Kita setting 7 volt ya. Ampernya saya set biarin aja 3 ampere ya.
Ini lampu 24 volt, coba kita tes ya. Sorry, ini kita agak silau-silauan dikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, keluar 7 volt, ternyata wattnya 12 ya. Kita nyarinya 10. Kegedean nih teman-teman ya. Coba kita kurangin. Coba jangan 7 volt. Ini kan juga saya nebak juga ya. Coba 6. Nah, kita coba 6. Kita lihat 6 ya. Kalau 6 kita ternyata, nah ini pas nih ya. Sekitar 10 watt ya. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman. Ya, ini yang kita perhatikan teman-teman. Ya, perbandingan dua angka ini. Kalau dilihat ini ya teman-teman ya. Perbandingannya itu 9,69 dibanding dengan 11,2. Ya udah. Ini artinya tadi 9,69 dibanding 11,2. Ini untuk yang saya tulis ini aja ya, ZK 4KX, 4KX ya. Tabelnya gini ya. Nanti ini untuk yang Fnirsi ya. Fnirsi ya gini ya. Jadi kita punya dua yang untuk perbandingan. Ya, ini kita udah punya angkanya ya, pembacaan tadi ya. Oke, sekarang kita cari yang 25 watt ya, load 50-an%. Coba kita main lagi nih teman-teman ya. Saya matiin dulu deh. Bisa nggak nih? Bentar, saya matiin dulu loadnya ya. Oke, perbanding apa yang kedua ini biar keluar 25 watt berapa ya? Tadi kalau dikasih adaptor ini langsung 12 volt itu 27 watt ya. Coba kita kasih 12. Berapa dia keluarnya ya teman-teman? Mendekati 25 enggak? Oh iya, dia 28 ya. Oke. Kelebihan ya teman-teman ya, 28 ya. Coba kita turunin dikit deh, 11 kali ya, 11 volt, jadi step down dikit gitu kan. Nah begitu diuji di 11 volt ternyata, nah ini pas nih ya, kurang lebih ya, hampir 25 watt ini ya pembacaannya ya, 24, sekian lah ya. Nah sekarang kita lihat perbandingan angkanya teman-teman ya. Sorry ini agak silau-silauan dikit lah ya, nggak apa-apa. Jadi di sini ya kalau dilihat ya, ini goyang-goyang ya teman-teman ya. Tapi intinya 24,6 ya, banding 29. 24,6 banding 29. Oke, ini berarti 24,6 banding 29 ya. Untuk yang ini. Ya. Oke. Sudah yang kedua ya. Nah, yang terakhir kita mau setting supaya jadi 40 atau 50 watt. Nah, tentu caranya ya, teman-teman ya. Ini mesti kita naikin lagi nih ya. Coba kita naikin ya. Berapa ya? Coba voltasenya saya naikin jadi 15 volt. Logikanya 15 kali 3 kan 45 ya. Kalau kuat ini juga ya teman-teman. Ntar ya. Hampir nyala tadi lampu CC-nya, cuma mati lagi. Oh baru 39 watt. Kurang teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita siksa aja. Karena ini kan ada proteksi temperaturnya juga ya. Dan proteksi ininya apa namanya, over current ya. Kalau nggak salah di angka 4 ampere ya. Kalau over powernya kalau nggak salah 50 watt ya. Coba 16 volt ya, kita lihat 16 volt teman-teman, berapa keluarnya? 43. Oh ini mampu juga ya, lumayan juga ya teman-teman ya. Coba kita naikin lagi teman-teman. Saya sekalian nyoba aja ini kemampuannya sampai mana, ini sesuai nggak dengan yang diklaim gitu ya. Nanti kita lihat juga temperaturnya. Wah, oke, ini cocok nih teman-teman ya. Jadi di 17 volt ya ternyata dia 47,9 ya, kurang lebih ya. Oke, saya tulis aja di sini ya. Nah, pembacaannya 47,8 ya. Di sini teman-teman 58,2 ya. 47,78 banding 58,2 ya. 47,78 banding 58,2. Oke. Berarti ini bener ya teman-teman ya. Cuma ini panas banget nih teman-teman. Waduh, udah mau kayak solder nih teman-teman. Coba kita cek ya. Inputnya kebacanya di sini 11,54. Padahal aktual di sini baru masih 11,92 ya. Inilah ya. Alat ini ada ininya. Nah, temperature teman-teman ya. Wah, ini udah mau kena nih ya. Kalau nggak salah ini over temperature-nya, over temperature protection 80 derajat nih. Nggak apa-apa, kita biarin aja nih sampai dia mati sendiri nih kalau proteksinya bener.
Coba kita lihat, harusnya mati nih. Oh bener kan, OTP itu, over temperature protection. Berarti ini berfungsi over temperature-nya juga ya, karena temperaturnya udah melebihi nih batasnya, kalau nggak salah 81 ini saya settingnya. Oke, yang ini udah ya teman-teman ya. Mari kita ganti yang satu lagi. Sekarang kita uji yang ini, tapi bedanya ini 50 watt, ini 40 watt, tapi nggak apa-apa lah, kita miripin aja ya. Oke, sebentar teman-teman, saya ganti kabelnya ya. Oke teman-teman, saya udah ganti sekarang. Tadi yang ini udah ya, sekarang kita yang pakai yang Venersi ini ya. Koneksinya juga sama, kasih lampu yang tadi juga sama ya. Ini cuma beda interface layarnya aja. Mari kita hidupkan ya teman-teman ya. Yang ini ya, saya colokin nih. Colokin, kita lihat. Nah dia tuh secara layar ya, sebetulnya LCD-nya yang ini sedikit lebih menarik ya, karena ini tuh dia dot matrix ya. Kalau ini kan masih 7 segmen nih ya, 7 segmen biasa gitu ya. Kalau ini dot matrix. Nah di sini teman-teman settingnya pun agak sedikit berbeda ya, tapi ini produk ini mirip ya. Nah di sini kalau nggak salah settingnya itu, ini temperaturnya juga udah ada langsung di sini ya. Kalau tadi mesti dipencet-pencet tuh, kalau ini langsung ada di sini nih 28 derajat ya. Nah ini tadi kita mulai ya dengan tegangan ini sebenarnya 40 watt teman-teman ya. Tentu load 20%, 50 dan 100-nya juga harusnya beda ya. Cuma coba kita dekatin aja lah ya. Kita dekatin, coba kita tes ya teman-teman ya. Ini caranya teman-teman. Tegangannya ini mungkin saya kasih berapa ya, kita kasih 6 volt aja teman-teman ya. Kalau ampernya kan ini sama-sama 4 ampere ya, tapi kita 3 ampere aja ya. Coba kita nyalain 6 volt ya teman-teman ya. Oke, tek. Nah, nyala nih dia teman-teman nih. Nah ini mendekati lah ya, kita pakai 6 volt aja ini, karena ini mestinya kan 40 watt ya, jadi 20%-nya mestinya 8 watt ya. Nah, di sini teman-teman ya, yang bisa kita perhatikan ya, kita catat nih teman-teman ya. Jadi di sini kalau untuk yang Venersi ini, kita pembacaannya 8, agak goyang ya, 8,6 naik lagi nih 8,6 ya, 8,65 ya kurang lebih ya. Saya tulis ya 8,65 watt dibanding sama ini pembacaan ini 11, goyang-goyang ya, tapi intinya ini mendekati 11,3 ya dibanding 11,3. Nah oke. Lalu yang kedua yang 50% ya, ini saya matiin dulu ya. Matiinnya juga di sini pakai tombol. Ini kalau ini dipencet ininya beda ya. Kalau yang ini kan nyala matinya tinggal ditekan ininya aja nih, tek ininya nih apa rotary encodernya. Kalau ini enggak nih, ada saklarnya lagi. Nah untuk load kedua ya, karena 50% ini kan 40 watt, mestinya sekitar 20 watt. Coba kita tes ya 20 watt, mungkin coba tegangan apakah 10 volt ya. Coba kita tes 10 volt ya, 10 volt. Nah ini cukup mendekati ya teman-teman ya. Ini aja kita pakai ya. Kita di sini baca 22,4 ya kurang lebih ya. Oke 22,4 ya, 22,4. Oke 22,4 dibanding di sininya adalah 3, goyangnya ini ya, berapa nih, 20, goyang-goyang gini ya, berapa ini, 30-an ya, kurang 29 ya, sekitar 29, berapa ini, 29,3 ya, sekitar 29,3. Lalu satu lagi yang 100%-nya coba nih kita siksa juga. Ini juga sama, ini temperatur udah naik nih, udah 46 tuh ya di atas nih ya, 47. Kita matiin dulu deh ya, supaya keluar sekitar, ini kan maksimal 40 watt ya, mungkin mendekati 40 watt. Coba kita naikin berapa ya, 15 volt dia kuat nggak ya? Coba kita tes ya teman-teman, 15 volt. Nah dia 35 ya, coba saya naikin 16, kuat nggak ya? Ini bisa langsung di sini nih tuh. Waduh, OPP nih, kena proteksi, overpower protection. Oke, berarti nggak kuat dia ya, 16 ya. Saya mesti main di desimal belakang ini ya. Mungkin kurangin nih 15,5 coba ya teman-teman ya.
15,5 kuat nggak? Mudah-mudahan mah. Aduh, kena lagi teman-teman, nggak kuat ya. 15,3,2 deh. Nah ya, 15,2 coba kita lihat ya. Kita mau mentokin nih, ini kuat nggak bener 40 watt? Ternyata kuat sih ya, memang ya. Produk-produk ini lumayan juga nih, saya naikin lagi nih. 15,4. Nah ini kalau langsung mungkin kuat nih, kalau naiknya gradual dia suka kuat. Seperti tadi kita menipu proteksi itu ya. Oke, ini aja teman-teman. Kita catat ya. 38,7 ya. 38,7 di sininya 38,7 dan karena ini goyang-goyang ya, tapi kisarannya sekitar 49 ya, 50 ya. 38,7 dibanding 50 ya teman-teman, sekitar 50 ya, 50, berapa tuh? 50, goyang-goyang ini ya, nggak begitu stabil. 50,3 ya. Oke, berarti 38,7 ya. 38,7 dibanding sama 50,3 nih. Saya udah punya catatannya semua teman-teman ya. Saya matiin aja nih teman-teman ya. Nah, mati nih ya. Ini juga panas nih ya. Nah ini temperaturnya juga sama nih. Coba ini ya. Coba kita tes teman-teman ya. Biarin aja. Ini juga kan ada proteksinya. Ini sama nih. Saya setnya di 80 derajat Celcius juga nih proteksinya. Biarin aja, coba kita siksa nih. Makin lama makin naik nih ya. Mungkin makin panas lampunya ya. Ya sekarang udah 39 nih ya dia bacanya ya. 39 watt ya. Ini udah mendekati kapasitas maksimumnya nih. Kita tunggu sampai 38 coba. Sorry, maksudnya kita tunggu sampai 80 dia. Dia harusnya mati sendiri ya. Tapi intinya ini memang sekitar segitu ya. 38, sekian banding 50-an. Nah ini 80, dikit lagi nih teman-teman ya. Kalau udah 80 lebih dia mestinya kena mati dia ya, kena OTP itu, over temperature. Ini belum ya. Berapa ini ya settingnya? Kan udah 82 nih ini. Udah panas banget teman-teman, udah kayak solder nih. Nggak apa-apa, saya masih penasaran aja ini. Ini settingnya berapa sih ya bangnya? Coba kita lihat sebentar teman-teman. Kok nggak mati-mati ya? Coba. Setting awal ini. Oh, ini OTP-nya mati teman-teman. Wah, kacau juga ini. Pantesan aja. Mestinya nih kita nyalain teman-teman nih. Nah ini on. Tuh kan, baru dia udah OTP tuh. Ya oke udah. Nah, kita matiin deh. Kita setting dulu yang tadi ya. Mestinya ini nyala nih. Nah ini OTP-nya nah udah 80. Sekarang baru bener nih ya. Nah mestinya kalau OTP-nya udah nyala gitu. Sorry, kok pencet ini. Nyalainnya ini, lupa saya. Aduh, dia kena overpower ya. Karena kegedean sih ininya. Ngambil awalnya kegedean ya. Tapi oke lah teman-teman ya. Intinya pengujiannya ini ya. Coba kita sekarang kita lakukan perhitungan ya. Perhitungan sederhananya tadi ya, ini ya. Sekarang kita lakukan perhitungan sederhananya teman-teman. Mari kita simpulkan di sini ya. Oke, yang pertama teman-teman ya. 9,69 dibanding 11,2. Hasilnya 86,5 ya. Artinya ini yang ZK4KX 86,5% ya. Ini statusnya berarti jadi step down ya, karena tadi kita bermainnya di tegangan yang lebih rendah ya. Inputnya kan 12 volt, lalu kita mainkan tadi di berapa ini? 8 volt ya, atau 7 volt ya, lupa saya tadi ini. Efisiensinya segitu. Yang kedua 24,6 dibagi 29 ya. Ini juga masih jadi step down ya. Ketika dia jadi step down, efisiensinya segini teman-teman. Boleh dibilang 85% ya. 85%, oke. Satu lagi yang terakhir, ketika dia jadi step up ya. Karena ini udah kita naikin sampai berapa? 17 volt ya tadi ya. Ini efisiensi untuk fungsi step down maupun step up-nya jadi kita cover. 47,78 dibagi
58,2. 82 ya. 82%. Ini yang ZK4KX teman-teman ya. Yang ini barangnya ya. Sekarang kita yang Fnirsi tadi yang baru kita coba nih, yang ini nih. Ya. Kita simpulkan juga yang Fnirsi tadi ya. Pertama ya, untuk step down fungsinya yang load 20% itu 8,65 dibagi 11,3. Hasilnya, wah ini rendah ya. Cuma 76,5%. Rendah nih teman-teman ya. Layarnya displaynya aja yang bagus. Ternyata efisiensinya rendah teman-teman. Oke. Lalu yang load yang 50%, load kedua itu 22,4 ya dibagi 29,3. Wah, sama ya. Ini juga 76,5% ya efisiensi jadi. Ini efisiensi jadi buck ya, jadi step down-nya ya. Karena tadi kita main yang ini di tegangan berapa tadi ya? 10 volt apa ya kalau nggak salah. Oke. Satu lagi ya, yang terakhir yang tadi yang load ampere full ya. 38,7 dibagi 50,3 ya. 77 ya. 77%. Oke. Dari kesimpulan ini ya teman-teman ya, sesudah kita load test ya barang ini dua ya. Ini yang ZK4KX yang begini nih barangnya. Lalu yang Fnirsi tadi yang ini ya, yang layarnya lebih menarik tadi karena dot matrix. Ternyata teman-teman ya, pada load 20% dan 50% ya, karena kita ujinya pakai lampu, jadi kebetulan dia kita uji sebagai step down. Efisiensi ZK4KX itu bisa bertahan ya di 85%-an ya. Ini 86,5 di load 20% dan load 50% 85%. Yang Fnirsi tadi di load kecil 76,5 ya. Di load 50% atau separuh load ya di 20-an watt ini sama juga ya, efisiensi cuma 76% nih. Nggak nyampe 80 nih. Yang ini udah 85-an nih. Lalu di load 100 mendekati 100% ya. Yang ZK4KX ini masih di atas 80% ya ketika dia menjadi step up ya. Ini kan bisa step down, step up. Ketika difungsikan jadi step up pun dia masih 82%. Yang Fnirsi cuma 77%. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, dua barang ini walaupun tampilannya lebih menarik yang Fnirsi karena LCD-nya dot matrix, tapi ternyata efisiensinya masih bagusan ZK4KX ini yang cuman layarnya 7 segmen ya. Tapi tetap efisiensi kedua barang ini apalagi ya, ini nggak nyampe 80%, ini kisarannya 85-an lah ya. Tapi ini tetap efisiensinya kurang bagus ya teman-teman kesimpulannya ya. Jadi step up dan step down yang dibundling langsung begini jadi buck and boost converter ya, itu efisiensinya memang selalu lebih rendah teman-teman. Jadi kalau ini cocoknya mungkin untuk bench power supply ya, atau power supply untuk pengujian atau lab ya, silakan aja. Tapi kalau buat dipakai sehari-hari ya, rugi ya teman-teman. Kalau teman-teman perlunya step down ya sudah beli aja step down yang murni step down atau buck converter. Kalau perlunya step up, beli yang step up atau boost converter murni. Jangan yang digabung begini. Efisiensinya kayak begini nih, paling hebat tadi ya kita uji. Nggak bisa dia nyentuh 90% ya. Paling tinggi pun dengan load rendah yang ZK4KX cuma 86. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang step down atau step up murni ya, itu kita pernah nguji juga sebelumnya. Itu efisiensinya bahkan bisa sampai 95% dan lebih gitu. Itu bedanya. Kalau yang di double buck and boost gini, efisiensinya biasanya kurang baik. Baiklah teman-teman, ini udah terlalu lama ya, mohon maaf. Jadi kira-kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Intinya kesimpulan saya untuk power supply Alcatel-Lucent ini cukup mumpuni ya. Kalau buat CCTV misalnya ini bagus. Dan kalau beli yang second, mudah-mudahan juga unitnya masih bagus ya. Karena ini dibuat dengan lebih baik ya. Harganya tadi saya bilang mungkin 100 ribuan. Silahkan coba dicari aja. Lalu juga efisiensinya ini cukup lumayan ya, 80-an% lah mendekati. Lalu yang buck and boost ini dua-duanya ya kesimpulannya seperti tadi ya, intinya nggak begitu baik ya efisiensinya, bahkan yang layarnya menarik ternyata efisiensinya malah lebih rendah. Kira-kira itu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.